nyata budaya positif, membuat keyakinan kelas, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota. Latar belakang, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang disiplin, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini bisa dilaksanakan dengan adanya kesepakatan kelas yang telah diyakini oleh warga kelas. Tatkala murid melakukan suatu khilaf atau kesalahan, dikembalikan kepada keyakinan kelas yang telah disepakati, serta menumbuhkan dan membiasakan kesadaran diri atau motivasi yang datang dari diri, yakni motivasi intrinsik. Tujuan aksi nyata, pertama, meningkatkan motivasi intrinsik pada diri murid. Kedua, meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah melalui keyakinan kelas. Tolak ukur, pertama, terlaksananya keyakinan kelas yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Kedua, terwujudnya budaya positif atau pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Pertama, meminta izin kepada Kepala UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota. Kedua, membuat keyakinan kelas bersama murid bahasa Inggris. Ketiga, membuat undangan, daftar hadir, dan materi budaya positif untuk kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat. Keempat, melakukan pengimbasan terkait pemahaman dan penerapan budaya positif kepada rekan guru UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota. Kelima, melakukan diskusi tanya jawab bersama rekan guru. Dukungan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik atau kolaborasi. Kedua, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah atau kolaborasi. Ketiga, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Aksi nyata membuat keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi aksi nyata modul 14 budaya positif oleh Ibu Nur Horiah. Dan tidak lupa pula selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu majelis guru yang telah hadir dalam acara diseminasi aksi nyata modul 14. Acara pertama yaitu kata sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Haja Masmiat SPDMM, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru SMP Negeri 1 Bangkinang Kota, terutama yang kami banggakan Ibu CGP, calon guru penggerak angkatan ke-6 yang berasal dari unit SMP Negeri 1 Bangkinang Kota. Bersyukur kita pada Allah pada pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kita dipertemukan di sini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban sebagai calon guru penggerak, yaitu untuk melaksanakan aksi nyata modul 14 budaya positif
Mudah-mudahan kita berharap kegiatan ini berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Amin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya hanya bisa berharap kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kegiatan ini bisa Bapak Ibu ikuti dengan baik, karena bagaimanapun ini kegiatan dari guru penggerak ini adalah kegiatan yang terbaru, baik itu teknik ataupun materi yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka mengembangkan proses pembelajaran. Kalau kita khusus di SMP, tingkat SMP, sehingga apapun nanti akan kita berikan kepada siswa kita itu sudah merupakan suatu hal yang terbaru, materi terbaru, sistem pembelajaran yang terbaru, sehingga anak didik kita lebih mudah mencerna apa yang ingin kita sampaikan, karena sekarang pembelajaran itu sudah berpusat kepada pelayanan siswa. Jadi kita guru ini merupakan pelayan dari siswa, itulah bahasanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak Angkatan 6 ini, Ibu Nur Maria MPD. Kepada Ibu Nur Maria kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota, Ibu Haji Masniah SPDFM. Terima kasih atas kedatangannya Ibu dan atas support dan dukungannya. Kemudian kepada seluruh rekan majelis guru yang telah berkesempatan hadir di ruangan ini untuk saling berdiskusi dan sharing terkait pemahaman dan pengalaman menerapkan budaya positif. Bagi Bapak Ibu, untuk sekedar sharing bahwasanya kami dari calon guru penggerak ini mempelajari modul 1 dalam kaitan dengan temanya itu ada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4. Dari sekian modul itu, modul 1.4 inilah yang paling banyak materinya. Dan ini juga membuat sebuah kaget, shock gitu ya, seperti modul membuat taubatan gitu. Akhirnya kita sadar, oh ternyata saya di posisi ini, ternyata masih belum di posisi yang berikutnya yang diharapkan oleh pemerintah kita. Nah seperti itu memberikan kesadaran kepada diri saya. Jadi itulah kesempatan bagi saya bersama ibu-ibu semua untuk mendiskusikan apa yang telah saya pahami di modul ini, kemudian juga berbagi pengalaman terhadap apa yang sedang saya terapkan dari modul ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya ucapkan juga sekali lagi selamat datang Bapak Ibu dan guru hebat, Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling support, mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Terima kasih Bu. Kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Konsep utama modul budaya positif yang pertama yang kami pelajari Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas ini per poinnya. Kita mulai dari poin pertama ya Bapak Ibu. Di sini kita akan mendiskusikan dan juga membahas secara bersama pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa sih pembelajaran dengan paradigma baru gitu ya? Pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang profil pelajar Pancasila? Silakan Bapak Ibu.
Mungkin Ibu Diana, silakan. Ya. Profil pelajar Pancasila di sini, ini yang dimaksudkan adalah bagaimana nanti murid-murid kita akan tumbuh nanti sesuai dengan kode alam dan kode zamannya. Jadi kita akan menuntun sebagai guru di sini, nanti kita akan menuntun murid kita agar menemukan nanti pelajar-pelajar yang memang betul menanamkan profil Pancasilanya dan berjiwa Pancasila. Jadi ini kita harapkan nanti. Jadi tugas kita sebagai guru di sini dapat menuntun nanti tumbuh kembangnya, menuntun dia menemukan kemerdekaannya dan belajar. Itu. Terima kasih. Baik, Diana, responnya sangat bagus sekali. Jelas ya penjelasannya. Ada lagi di antara Bapak Ibu yang ingin menjawabnya? Apa saja dimensi dari profil pelajar Pancasila? Tadi dijelaskan oleh Bu Diana bahwasanya kita sebagai guru hendaknya menuntun, bukan sebaliknya menuntut. Jadi yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwasanya guru ini hendaknya menuntun murid ke arah yang lebih baik tanpa memaksanya, tapi timbul dari dalam dirinya ya. Sehingga timbullah sifat-sifat dari profil pelajar Pancasila. Apalagi yang Bapak Ibu ketahui tentang profil pelajar Pancasila. Ibu Heni, silakan. Apa saja dimensinya? Yang pertama, Ibu. Silakan Bu Adi. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Yang pertama, beriman. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berakhlak mulia. Yang keempat, berbineka tanggung global. Dan selanjutnya, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Oke. Dan Bu Adi, oke, bagus ya. Masya Allah, jadi itu ya Ibu, dimensi dari profil pelajar Pancasila ada 4 dimensi ini. Nah, cara kita untuk mudah mengingatnya, itu ada akronim ya Bapak Ibu, itu makan roti manis. Ma-nya ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana disampaikan oleh Bu Adi tadi. Kemudian K-nya ini adalah berkebinekaan global. Naronya adalah gotong royong. T-nya kreatif. Ma-nya mandiri. Is-nya bernalar kritis. Jadi ini adalah akronim untuk mudah kita mengingat dari profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Terima kasih atas respons Bapak Ibu. Selanjutnya kita bahas yang berikutnya tentang disiplin positif. Baik Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Ayo, ada yang mencoba untuk menjawab apa itu disiplin yang biasa kita dengar atau berdasarkan kebudayaan kita, budaya kita di lingkungan kita atau kebiasaan kita, apa itu disiplin Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Nur Afna. Ya, tentang disiplin, biasanya disiplin terhadap diri kita sendiri. Kita menggunakan waktu dalam kehidupan kita harus disiplin dalam waktu. Kedua, mendisiplinkan diri dalam perbuatan kita sehari-hari. Mendisiplinkan diri kita dalam berbuat apa saja terhadap orang lain, perkataan maupun perbuatan. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apresiasi Profesor Ibu Ahli. Beliau sebagaimana kita ketahui merupakan wakil sarana prasarana, jadi Bapak identifikasi ya dengan disiplin. Baik, oke. Nah itu ya Bu, jadi disiplin itu disiplin waktu dan disiplin lainnya. Jadi taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan bersama. Nah, bagaimana dengan budaya kita? Mungkin Ibu ini, bagaimana kira-kira Ibu disiplin menurut Ibu? Menurut saya disiplin itu menjalankan aturan-aturan yang telah diberlakukan bersama.
Hanya dalam belajar. Jadi jadwal belajar itu setelah ditetapkan, diketahui anak dilaksanakan dengan semestinya. Bagus sekali Bapak, beliau adalah guru BK ya di sekolah kita. Masya Allah, applause beliau juga. Oke, terima kasih Ibu. Oke, jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya disiplin itu adalah taat terhadap peraturan setelah kita sepakati bersama. Sebagaimana di sekolah kita, awalnya kita sepakat masuk jam 7.10, maka ketika dari itu berarti tidak disiplin ya. Nah, kemudian kita sepakat lagi masuk aja jam 7 untuk kegiatan upacara, literasi, infak, kemudian tahfiz dan tadarus dimulai dari jam 7 sampai 7.30. Jika dari itu, maka itu disebut dengan tidak disiplin. Nah, jadi kita sudah paham apa itu disiplin dan juga sudah kita terapkan. Nah, baik Bapak Ibu, jadi disiplin itu merupakan konsisten dan istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran atau taat terhadap peraturan. Nah, sebagai pendidik, kita memiliki tujuan untuk menyadarkan murid sehingga akan pentingnya disiplin. Akan pentingnya disiplin diri sehingga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang bersifat universal dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar motivasi intrinsik dan ekstrinsik sebelumnya Bapak Ibu? Atau ada yang sudah mengetahui? Ibu, ya, silakan Bapak. Di bahasa intrinsik maksudnya motivasi yang dari dalam diri sendiri, dan ekstrinsik adalah dari luar diri sendiri, buat diri kita. It's marvelous, good job. Oke, bagus. Kita applause lagi Bapak Ibu. Oke, semakin hari semakin jauh semakin panas ya, Masya Allah. Jadi ya, intrinsic in itu berarti dari dalam, kalau X berarti dari luar motivasinya. Lalu kita bahas nanti ini lebih detail. Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Nah, baik kebutuhan dasar manusia. Jadi kita berperilaku jadi Bapak Ibu, kita selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia dalam bertingkah laku ada kebutuhan dasar. Nah, yang pertama adalah secara psikologi, bertahan hidup. Berarti ini berkaitan dengan pangan, kemudian sandang. Jika ini tidak terpenuhi, itulah yang kita tidak mampu mengontrolnya, itu yang akan mengakibatkan kita sedikit emosi jika kita tidak mampu mengontrolnya. Misalnya dalam keadaan lapar ya Bapak Ibu ya, kemudian tidak terpenuhi kebutuhan dasar itu karena kita sensitif. Kalau lagi puasa ada yang mengontrol, kalau tidak lagi puasa pasti beda ya, nggak tahan kita akan laparnya. Dan jadi mungkin agak sensitif, mungkin ada perkataan kawan yang tidak kena didengar, mudah tersinggung begitu. Jadi inilah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, untuk menulis ini ada angkanya Bapak Ibu, itu saya kirim melalui WA ya, silakan Bapak Ibu mencoba nanti. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika rasa kasih sayang tidak terpenuhi, inilah juga akan menyebabkan murid kita mencari perhatian kita. Misalnya dia berbuat sesuatu yang di luar dugaan kita, karena dia ingin menarik perhatian kita. Karena kasih sayangnya tidak terpenuhi di rumahnya, maka di sekolah dia melakukan sesuatu hal yang tidak wajar gitu. Jadi disinilah tugas kita mesti memahami kebutuhan murid kita. Nah, apakah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya? Yang ketiga adalah penguasaan. Ada murid itu yang inginnya menguasai teman-temannya. Jadi kalau dia tidak mampu menguasai teman-temannya, dia akan marah, dia akan MPO dan sebagainya. Kemudian juga kebebasan. Ada murid itu yang tidak suka diatur-atur, dia inginnya bebas. Nah, itu juga harus kita pahami. Kemudian juga kesenangan. Kesenangan dalam arti kata dia senangnya dalam belajar, dia senang-senang aja. Dia tidak ingin belajarnya tertekan. Jadi di sini kita sebagai guru pasti memahami kebutuhan dasar ini. Apa kebutuhan dasar yang terpenuhi oleh murid kita? Apakah bertahan hidup, atau kasih sayang dan rasa diterima? Apakah penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Nah, jadi ini yang sudah saya sebarkan kepada Bapak Ibu. Saya sudah mencobanya sendiri. Nanti akan saya coba tayangkan videonya. Nah, jadi saya berada di posisi kesenangan. Nah, kesenangan ini dan ternyata itu memang benar. Jika itu tidak terpenuhi,
nyaman gitu ya. Jadi bagaimana tugas saya mengontrol diri agar kesenangan itu tercapai. Begitu juga kita ketika melihat murid kita. Nah selanjutnya dasar manusia. Ya saya perlu mengalami sesuatu Oke, selanjutnya yang kita bahas ya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Bapak Ibu apa itu motivasi? Silakan Bu Hidayati, apa yang motivasi? Yang adalah menurut saya, motivasi adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya Bu Hidayati, tepuk tangan dulu untuk Bu Hidayati Bapak Ibu. Bagus, terima kasih ya atas apresiasinya juga dan jawaban dari Bu Hidayati. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi misalnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kategori yang pertama, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Seperti misal kemarin ya pas sholat zuhur berjamaah itu ketika ada guru-guru tertentu dia tenang selama. Ketika tidak ada guru dia menilai ribut. Ada guru-guru tertentu yang membuat dia senang belajar. Itu ada motivasi yang datang dari luar. Mungkin takut dihukum dan sebagainya. Bagaimana ini kita dijawabnya? Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstensi juga. Jadi hukuman dan imbalan atau penghargaan merupakan motivasi ekstensif yang datangnya dari luar. Jika kedua ini tidak diperoleh, dia tidak melakukan sesuatu hal yang positif. Nah, inilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi motivasi yang datang dari dalam. Nah, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Karena pada dasarnya manusia ini mempunyai hati nurani yang bergerak kepada sebuah kebaikan. Nah, jadi kita sebagai guru harus membiasakan murid untuk membantu potensi dirinya. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kita menggali motivasi itu dari dalam diri murid, membuat murid itu sadar tanpa adanya apakah itu karena takut hukuman atau adanya penghargaan. Nah, inilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Besar harapannya kita mampu menyadarkan murid dan itu datang dari dirinya sendiri. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Kita tahu bersama bahwasanya hukuman ini tentunya menyakitkan bagi murid. Kemudian hukuman itu kita mesti ingat ya, kalau kita dihukum merasa ketakutan, kemudian kita merasa tidak nyaman, ya. Kemudian dia lebih ke memaksa. Kalau nggak mau seperti itu, kamu harus gini. Nah, kan jadi memaksa murid. Kemudian murid akan menyembunyikan kesalahannya. Dia takut untuk jujur. Dia justru lebih berani untuk berkata bohong. Karena kalau dia jujur, dia akan dihukum. Jadi mending lagi dia berbuat bohong, tidak dihukum. Nah, itu salah satu efek dari hukuman. Kemudian murid juga akan menjadi rendah diri. Dia tidak merasa tidak punya kemampuan karena dihukum terus. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana pula kita tinggal dari penghargaan? Penghargaan tentunya tidak efektif. Ini yang membuat kami pas pembelajaran ini sangat kaget. Kenapa penghargaan tidak efektif? Bahkan karena selama ini kita beranggapan penghargaan itu bagus untuk memberikan semangat dan motivasi kepada murid. Wah, ternyata setelah mempelajari ini penghargaan juga sama halnya dengan hukuman. Kemudian merusak hubungan, ada sifat iri. Misalnya selalu terus yang dikasih hukuman penghargaan, yang lain tidak dikasih, dia aja terus. Kemudian juga mematikan kreativitas.
karena dia merasa lebih mampu, lebih pintar, jadi dia akan mendapatkan penghargaan. Sudah, nanti saya juga akan mendapatkan penghargaan, dia terus yang dapat juara. Jadi dia tidak mau lagi membuat sesuatu hal yang kreatif. Kemudian di sekolah kita memang tidak ada ranking. Seandainya ada ranking itu juga menghukum, karena sifatnya akan kasihan kepada anak yang tidak mendapatkan ranking. Belum lagi dibully oleh teman-temannya, belum lagi nanti orang tuanya merasa malu anaknya dapat pendidikan yang paling rendah. Padahal kita harus melihat potensi lain, minat lain daripada murid. Nah, itulah tugas kita sebagai guru untuk menghargai potensi dan minat yang dimiliki oleh setiap murid kita. Nah, inilah pembelajaran merdeka, lebih mencoba dan menggali potensi dan minat yang ada pada murid. Kemudian kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan ini juga merampas hak menghargai dirinya. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi, yang kedua ada restitusi. Nah, bagaimana ditinjau dari kedua aspek ini? Nah, jika kita lihat dari konsekuensi, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya ya. Nah, konsekuensi penguatannya jangka pendek tentunya. Jika ada yang memantaunya, berarti berlanjut. Jika tidak ada, berarti tidak berlanjut lagi kebaikan. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, tentu ditinjau oleh guru. Kalau ada guru itu dibuat lagi, kalau ada guru itu dibalik lagi, seperti itu. Kemudian adanya stimulus dan respon, adanya perencanaan dulu, baru dia berbuat baik. Jika tidak berbuat baik. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat dari segi restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata-kata restitusi ini, Bapak Ibu? Belum ya, karena ini sesuatu hal yang baru. Ya, jujur kami yang CGP, saya juga baru mendengar ini kata-kata restitusi. Karena pertama awal itu kok susah sekali restitusi. Jadi hati-hati bilangnya. Bisa tahu presiden jadi ini ya, jadi tidak baik artinya. Nah, apa itu restitusi? Nah, kita lihat dari contohnya. Murid lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang, jangan sengaja dari dalam diri. Kemudian murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, bagaimana teori kontrolnya? Karena itu berasal dari dirinya, tentu teori kontrolnya dari dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Baik, kemudian Bapak Ibu, konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif baik pada murid. Nah, sebagaimana kita tahu ya Bapak Ibu, di sini pengertian restitusi ya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Nah, jadi restitusi itu menimbulkan rasa sadar pada diri anak akan berbuat kebaikan dan sadar akan kesalahannya. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak murid tidak takut untuk berbuat salah, karena dari kesalahan itu akan dia menjadi lebih tahu. Kemudian dia menjadi tahu apa yang harus dilakukan berikutnya untuk pribadinya. Memang ini membutuhkan proses dalam jangka waktu yang lama, dan kita memang dibutuhkan kesabaran di sini. Kemudian memperbaiki hubungan antara guru dengan murid atau antara murid dengan teman sekelompoknya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, jadi dia merenungi potensi apa yang dia miliki, kesalahan apa yang telah dia lakukan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi kebutuhan dasar tadi dia akan mencari kebutuhan itu. Kemudian fokus pada karakter yang terbentuk. Tentu harapan kita adalah karakter dari profil belajar Pancasila. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ada tindakan guru. Apakah karena kita sudah membahas tadi tentang hukuman, konsekuensi, kemudian ada restitusi, kita bahas. Dan ini yang selama ini kita lakukan termasuk konsekuensi yang termasuk mana kita? Apakah hukuman atau konsekuensi tindakan yang kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Contohnya misalnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini adalah kalimat yang kita berikan kepada murid. Mungkin di antara kita pernah melakukan ini. Mungkin saya juga pernah melakukan itu. Jadi itu bagus. It's great, it's bagus. Ikhlas lagi Bapak Ibu, terima kasih. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, Ibu ikhlas silakan.
konsekuensi. Oke, bagus Bu Ikas. Terima kasih Bu Ikas. Oke, selanjutnya Ibu Diana. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah itu hukuman atau konsekuensi, Ibu? Kalau di sini kita lihat kan konsekuensi karena anak harus membersihkan kembali tumpahan yang ada di meja air yang ada di meja tempatnya karena dia sendiri yang menyenggol, jadi dia harus memberikan konsekuensi untuk membersihkan kembali. Menurut saya konsekuensi. Bagus ya, sempurna jawabannya sama dengan ibu yang lainnya juga ada alasannya. Jadi itu adalah konsekuensinya, dia harus membersihkan meja tersebut karena tersenggol. Bagus. Dan berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia tidak mengenakan sepatu ya. Oke, silakan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Apa itu termasuk apa itu, Ibu Ani? Itu termasuk hukuman Ibu. Oke, bagus, hukuman. Kemudian selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Wah, pernahkah Bapak Ibu PJOK melakukan ini? Bapak PJOK? Pak Yul, pernahkah melakukan ini Pak? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK Pak. Apa Pak? Hukuman atau konsekuensi itu Pak? Saya pernah Oke, konsekuensi. Baik Pak Yul, terima kasih Pak. Berarti kita sudah memahami apa itu hukuman dan bagaimana dan apa pula itu konsekuensi. Jadi ini ya Bapak Ibu, setelah kita analisa tadi, inilah Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Bagaimana pula dengan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ada efek-efek negatifnya. Dari hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Lalu dari hukuman adanya paksaan, sebagaimana kita bahas tadi. Dari konsekuensi adanya stimulus, kemudian adanya tanggapan. Dari hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Itu sangat berbahaya sekali. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dia tidak menjadi dirinya sendiri. Kemudian dari hukuman konsep diri yang buruk, dari konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya dari hukuman kita tinjau anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dari konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya dari hukuman merasa dipermalukan, merasa tak dihargai, begitu ya. Kemudian dari konsekuensi kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah ini ya Bapak Ibu, contohnya misalnya murid tidak mengerjakan tugas, hukuman ya, guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Alhamdulillah di sekolah kita tidak ada yang seperti ini ya Bapak Ibu ya, di sekolah lain. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Selanjutnya konsekuensi, contohnya guru menghukum murid tersebut hormat bendera sama dengan hukuman tadi hampir sama selama 10 menit. Guru marah dan murid juga menjadi takut. Selanjutnya bagaimana jika itu kita tidak lanjut dengan restitusi? Nah, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Tentunya guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Baik Bapak Ibu, poin yang keempat adalah posisi kontrol restitusi. Sebelum kita lanjut ke posisi kontrol restitusi, ada yang perlu dipertanyakan Bapak Ibu? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini sedikit saya ingin bertanya, Bu. Ini masalahnya di sekolah kita ini kita masih melihat beberapa dari murid kita, tidak semuanya. Ini masih sering berbicara, mungkin berbicara agak kotor sedikit atau yang bisa disebut dengan bercarut gitu kan. Bagaimana tindakan nanti kita sebagai ibu sebagai guru penggerak nanti menyikapi masalah yang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana caranya supaya murid kita ini nanti menghilangkan atau menghindari atau tidak melakukan lagi
atau berbicara yang tidak baik tersebut perbuatan. Bagaimana caranya Ibu? Ini mohon solusinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali pertanyaan Bu Diana. Kita pause dulu pertanyaannya. Masya Allah. Oke, good job. Jadi pertanyaan itu timbul karena dalam proses belajar, berarti sudah masuk pelajaran yang kita diskusikan bersama hari ini. Dan itu akan kita jawab selesai kita membahas tentang keyakinan kelas. Tapi karena itu akan berkaitan dengan juga segitiga restitusi. Baik, kita lanjut, nanti kita akan menjawab pertanyaan dari Bu Diana. Posisi kontrol restitusi Bapak Ibu yang keempat. Nah, posisi ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi ini bisa kita lihat kita berada di posisi mana. Apakah kita di posisi penghukum, atau di posisi pembuat rasa bersalah kepada murid kita, atau berada di posisi teman, atau pemantau, atau posisi manajer. Ini juga bisa kita terapkan pada anak kita sendiri. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini contoh kalimat dari contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Misalnya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri depan barisan. Tentunya contoh penghukum ya, orang yang memberikan hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah, contohnya berapa kali ibu bilang harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu, jadi merasa bersalah. Kemudian posisi teman, dia merasa berteman dengan muridnya, ayolah tertib, oh ibu bangga kali ini, tidak apa-apa kamu salah. Seperti itu yang mengajak apa anak itu berteman dengan dia. Kemudian juga sebagai posisi kontrol sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, itu sebagai pemantau. Kalau manajer, kalimatnya kira-kira seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira mana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, begitu contoh kalimatnya Bapak Ibu. Nah, ini dari sekian banyak kalimat yang tadi, ini adalah beberapa di antaranya ya Bapak Ibu. Ini bisa kita baca dan juga saya share kepada Bapak Ibu. Nah, saya bacakan ya, posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu salah satu kalimat untuk sebagai posisi kontrol pada posisi manajer. Kemudian menguatkan pribadi, kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, juga mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini Bapak Ibu, contohnya ya, kita baca kalimat ini, lalu untuk masuk dalam posisi kontrol yang mana di antara 5 posisi kontrol tadi? Ada apa aja Bapak Ibu posisi kontrol tadi? Pertama, ada penghukum, ya, pembuat rasa bersalah, ya, silakan. Ada penghukum, kemudian ada sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, kemudian ada pemantau, dan posisi yang terakhir itu sebagai manajer. Ya, manajer. Oke, baik. Di antara posisi itu, yang mana yang paling bagus Bapak Ibu? Silakan jawab. Manajer. Ya, bagus, manajer ya. Jadi kita lihat pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira termasuk posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Silakan Ibu Marta. Oh, merasa bersalah. Ya, Masya Allah, bagus ya. Ismail membuat orang merasa bersalah, karena anak merasa bersalah ya. Oke, selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa itu Ibu Darafna? Posisinya tentang penghukum. Oke, it's marvelous ya, itu adalah posisi sebagai penghukum. Selanjutnya Ibu Nur, ayolah lakukan demi Ibu. Nah, posisi apa itu Ibu? Posisi teman, teman. Bagus sekali ya jawaban Bapak Ibu ya. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, silakan Ibu Hidayati. Posisi pemantau. Oke, good job pemantau ya.
Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ibu, silakan. Posisi manajer. Posisi manajer ya, untuk kita semuanya. Oke, terus selalu yang paling terakhir. Nah, Ibu Ani, silakan. Sebagai posisi penghukum. Oke, bagus. Posisi penghukum ya, jadi posisi kontrol di posisi penghukum. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kemarin ya, waktu masa COVID, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalnya? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah keyakinan kelas yang telah saya laksanakan di kelas. Nah, ini adalah kegiatannya, kita membuat keyakinan kelas, karena nanti setiap kesalahan yang dilakukan murid kembali kepada kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Dan kesepakatan itu kita sepakati bersama murid-murid kita akan menjadi sebuah keyakinan. Nah, itulah yang akan kita budayakan dan menjadi sebuah pembiasaan. Pertama, berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan tersebut. Nantinya Bapak Ibu, nah ini keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama, kita simpulkan. Nah, ini juga contohnya kesepakatan kelas, transaksi bahasa Indonesia ya, tapi tidak terkait dengan ini. Misalnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keduanya, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman ataupun rekan. Nah, saya buat yang kesepakatan kelas bersama teman-teman tadi dalam bahasa Inggrisnya, jadi classroom etiquette atau classroom rules. Yang pertama, come to class on time, jadi datang ke kelas tepat waktu. Yang kedua, be nice before starting class, senyum bahagia sebelum masuk kelas, jadilah pribadi murid yang menyenangkan. Kemudian, throw garbage in its place, simpan sampah pada tempatnya. Nah, ini akan ada kasus yang akan saya restitusi. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, kegiatan yang pesawat dari kertas yang terbang di atas atap ruangan BK. Nah, itu saya terapkan langkah-langkah restitusi pada anak tersebut. Nah, kembalikan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yaitu throw garbage in its place, simpan sampah pada tempatnya, bukan dari SOP. Selanjutnya, don't talk when the teacher is quiet. Jadi jangan berbicara ketika guru menjelaskan. Nah, itu adalah keyakinan setelah kita sepakati bersama-sama murid yang saya sudah lakukan dengan murid saya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ya, peraturan dan keyakinan kelas. Ini adalah poin tentang peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Nah, kalau peraturan lagi dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas menghormati orang lain. Nah, kalau di peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu kelas, senyum bahagia sebelum masuk kelas, jadilah pribadi murid yang menyenangkan. Kemudian throw garbage in its place, simpan sampah pada tempatnya. Nah, ini akan ada kasus yang akan saya restitusi. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, kegiatan yang pesawat dari kertas yang terbang di atas atap ruangan BK. Nah, itu saya terapkan langkah-langkah restitusi pada anak tersebut. Nah, kembalikan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yaitu throw garbage in its place, simpan sampah pada tempatnya, bukan dari SOP. Selanjutnya, don't talk when the teacher is quiet. Jadi jangan berbicara ketika guru menjelaskan. Itu adalah keyakinan setelah kita sepakati bersama-sama murid yang saya sudah lakukan dengan murid bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ya, peraturan dan keyakinan kelas. Ini adalah poin tentang peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas, tanggung jawab.
Nah, kalau peraturan lagi dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas, menghormati orang lain. Kalau di peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini ada perubahan ataupun perbedaan kalimatnya. Kalau keyakinan kelas itu singkat, sederhana, dan mudah diingat oleh murid dengan kalimat yang positif tentunya. Menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, itu bahasa yang digunakan untuk keyakinan kelas, berbeda dengan peraturan. Kalau di peraturan ada kata kalimat larangan, prohibition dalam bahasa Inggrisnya, misalnya dilarang melakukan kekerasan. Sementara keyakinan kelas selalu menulisnya dalam bentuk kalimat yang positif, sehingga membuat penyeron atau semangat bagi murid untuk melakukan hal-hal yang positif. Misalnya keselamatan, menghormati orang lain, kalimatnya bagus, positif. Kemudian tidak boleh menggunakan kalimat, kalau di peraturan kan dilarang menggunakan narkoba. Bagaimana keyakinan kelas? Bahasanya kesehatan. Kalau di peraturan bergantian atau menunggu giliran. Kalau keyakinan kelas orang lain bersabar. Nah, kalau peraturan gunakan masker. Kalau keyakinan kelas gimana bahasanya? Kesehatan, keselamatan. Di peraturan jangan berlari di kelas tanpa koridor. Tapi kalau di keyakinan kelas tulisannya keselamatan dan keamanan Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Ini ya Bapak Ibu. Pertama, kalimatnya lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang keempat, sedikit sudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Baik Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi yang untuk menjawab pertanyaan dari Bu Diana tadi. Bagi kita menghadapi murid kita yang mengatakan kata-kata hal yang tidak baik, sesuatu hal yang tidak sesuai dengan normalnya, tidak pantas, tidak enak dengan kita mendengarnya. Nah, maka yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita interview anak kita tanya kesalahan apa yang telah dia lakukan, apakah boleh melakukan seperti itu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi kita dengar alasan murid kita. Jadi kita selalu berpikiran positif terhadap apa yang dilakukan oleh murid kita. Kita dengarkan dulu alasan dari murid kita. Kenapa dia berbuat itu? Pasti dia mempunyai alasan. Bisa jadi murid yang baru sekali itu melakukan kesalahan, cuma karena ketahuan langsung dia dijudge. Tapi tugas kita adalah bagaimana cara kita memvalidasi tindakan salah yang dilakukan oleh murid kita. Kemudian terakhir adalah langkahnya menanyakan keyakinan. Seperti tadi kita tahu bahwa saya di dalam kelas kita sudah membuat kesepakatan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sementara kejadiannya ada salah satu dari murid kita yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kita kembalikan, boleh tidak kita buat seperti itu? Itu kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita sadarkan anak kita, dia sadar, dia berusaha maaf. Tidak boleh, atau sekolah tidak boleh seperti apa, keyakinan sekolah tidak boleh seperti itu. Jadi akan sadar dari dirinya sendiri. Nah, itulah tugas kita bagaimana menggali potensi yang ada pada murid kita. Jadi kuncinya memang kesabaran dan mampu mengontrol diri. Jadi kalau konsepnya itu di dalam agama kita, la taghdab wa la tajannah. Don't be angry, paradise for you. Jangan marah, maka surga bagimu. Maka kita harus mengevaluasi dulu, kenapa anak itu berbuat seperti ini. Kita tanya ke dia, kenapa kamu berbuat ini? Nah, boleh tidak kita melakukan itu? Nah, ibu sadar, nah, semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu pernah melakukan kesalahan, kamu juga pernah. Nah, jadi dia merasa dekat dengan kita, nanti dia akan terbuka. Oh iya bu, saya tadi begini bu, tak baik ya bu ya. Nah, bagus tahu ya, tak baik. Nah, coba, mungkin ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, memang membutuhkan waktu yang lama. Maka itulah sebabnya budaya positif, pembiasaan yang harus terus dibiasakan konsisten, secara terus-menerus. Selanjutnya, ini contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini ada videonya, kita akan nonton videonya. Kemudian ini adalah ya Bapak Ibu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan langkah-langkah restitusi yang sudah saya implementasikan dan terapkan di sekolah kita. Nah, yang pertama, saya menanyakan, menstabilkan identitasnya dulu. Ya, bagaimana, kenapa dia melakukan itu. Dan ternyata dari interview saya dengannya, dia butuh kesenangan. Nah, jadi 5 kebutuhan yang saya lihat ada yang tidak terpenuhi. Apa itu kesenangan? Jadi kamu melakukan ini
itu apa nak? Kesenangan mas. Kamu yakin? Iya. Ada alasannya tidak? Ada tantangan tidak dari kamu? Tidak. Saya mencari kesenangan. Saya senang membuangnya mas. Saya bahagia seperti itu. Subhanallah kamu bahagia. Ya itu yang saya rasakan mas, kata saya seperti itu. Lalu saya setelah itu validasi tidak. Setelah menstabilkan identitasnya, dia sudah mengakui misalnya memvalidasi tidak. Saya berbilang seperti itu. Nah, semua kita pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan ke sekolah. Nah, sekarang nah, kamu saya tidak apa yang sudah saya lakukan. Dia ngomong lagi sudah merasa dekat dengan saya. Dia ngomong, ya bu, saya sadar akibat dari perbuatan saya itu ruangan BK itu jadi kotor bu, katanya gitu. Kemudian saya dimarahi guru, teman-teman tidak senang pada saya. Bagaimana kalau kamu lakukan itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik, tidak menyenangkan untuk diri sendiri, tidak menyenangkan, apalagi untuk orang lain. Kemudian yang terakhir, kembalikan ke keyakinan kelas yang tadi, bahwasanya shoulder, garbage in its place, buang sampah pada tempatnya. Jadi apa yang mesti kamu lakukan? Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Jadi saya akan membersihkannya bersama teman-teman nanti. Saya akan menyimpan sampah tersebut di dalam tong sampah. Yakin kalau bekerja nanti lagi. Yang saya janji akan melakukannya. Nah itu janji dia waktu itu. Karena sudah sepakat bersama sebelum waktu dalam kelas bahwasanya harus membuang sampah atau menyimpan sampah pada tempatnya Bapak Ibu. Nah ini yang dirasakan. Lalu terakhir saya tanyakan bagaimana perasaan kamu setelah melakukan ini, setelah ibu menanyakan kamu merasa dekat, dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa dihargai dirinya. Bahwasanya setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Nah, seperti dari Bapak Ibu video ini. Iya, Bapak Ibu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan langkah-langkah restitusi yang sudah saya implementasikan dan terapkan di sekolah kita. Nah, yang pertama, saya menanyakan, menstabilkan identitasnya dulu. Ya, bagaimana, kenapa dia melakukan itu. Dan ternyata dari interview saya dengannya, dia butuh kesenangan. Nah, jadi ini kebutuhan yang saya bilang ada yang tidak terpenuhi. Apa itu kesenangan? Jadi kamu lakukan ini itu apa nak? Kesenangan mas. Kamu yakin? Iya. Ada alasannya tidak? Ada tantangan tidak dari kamu? Tidak. Saya mencari kesenangan. Saya senang membuangnya mas. Saya bahagia seperti itu. Subhanallah kamu bahagia. Ya itu yang saya rasakan mas, kata saya seperti itu. Lalu saya setelah itu validasi tidak. Setelah menstabilkan identitasnya, dia sudah mengakui misalnya memvalidasi kita. Saya berbilang seperti itu. Nah, semua kita pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan ke sekolah. Nah, sekarang nah, kamu sadar tidak apa yang sudah saya lakukan? Dia ngomong lagi sudah merasa dekat dengan saya. Dia ngomong, ya bu, saya sadar akibat dari perbuatan saya itu ruangan BK itu jadi kotor bu, katanya gitu. Kemudian saya dimarahi guru, teman-teman tidak senang pada saya. Bagaimana kalau kamu melakukan itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik, tidak menyenangkan untuk diri sendiri, tidak menyenangkan, apalagi untuk orang lain. Kemudian yang terakhir, kembalikan ke keyakinan kelas yang tadi, bahwasanya shoulder, garbage in its place, buang sampah pada tempatnya. Jadi apa yang mesti kamu lakukan? Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Jadi saya akan membersihkannya bersama teman-teman nanti. Saya akan menyimpan sampah tersebut di dalam tong sampah. Yakin kalau bekerja nanti lagi. Yang saya janji akan melakukannya. Nah itu janji dia waktu itu. Karena sudah sepakat bersama sebelum waktu dalam kelas bahwasanya harus membuang sampah atau menyimpan sampah pada tempatnya Bapak Ibu. Nah ini yang dirasakan. Lalu terakhir saya tanyakan bagaimana nak perasaan kamu setelah melakukan ini, setelah ibu menanyakan kamu merasa dekat, dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa dihargai dirinya. Bahwasanya setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Nah, seperti di Ibu video ini.
Iya, Bapak Ibu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan langkah-langkah restitusi yang sudah saya implementasikan dan terapkan di sekolah kita. Nah, yang pertama, saya menanyakan, menstabilkan identitasnya dulu. Ya, bagaimana, kenapa dia melakukan itu. Dan ternyata dari interview saya dengannya, dia butuh kesenangan. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar dia ada yang tidak terpenuhi. Apa itu kesenangan? Jadi kamu melakukan ini itu apa, nak? Kesenangan, Mas. Kamu yakin? Iya. Ada alasannya tidak? Ada tantangan tidak dari kamu? Tidak. Saya mencari kesenangan. Saya senang membuangnya, Mas. Saya bahagia seperti itu. Subhanallah, kamu bahagia. Ya, itu yang saya rasakan di sekitar saya seperti itu. Lalu saya setelah itu validasi tidak. Setelah menstabilkan identitasnya, dia sudah mengakui misalnya memvalidasi tindakan. Saya bilang seperti itu. Nah, semua kita pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan di sekolah. Nah, sekarang nah, kamu salah tidak apa sehingga Bapak Ibu yang waktu orang kita mencet pagar. Nah, ini juga kita terapkan langkah-langkah restitusinya Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwasanya standar nasional pendidikan itu adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang anak atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, harapan saya dan harapan kita bersama bahwasanya semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat bagi kita bersama sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Izinkan saya menutupnya dengan pantun ya Bapak Ibu sebelum kita masuk nanti ke sesi pertanyaan. Kota Mekah sungguh indah, dikelilingi untuk berbatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Ibu CGP kita, Bu Nurhia dari CGP Angkatan 6. Kita beri aplaus yang meriah dulu, Bu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk sebelum menutup acara ini kita buka sesi pertanyaan. Ini ada 2 pertanyaan saja supaya tidak memakan waktu yang lama. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Senang dengan yang Pak CGP ini bertanya. Pertanyaan saya, dengan belajar ini kita bisa menjalankan dengan keikhlasan kita mendidik anak kita untuk maju dan berbuat baik kepada yang ditujunya tentang pendidikan. Tentu kita berusaha dengan ikhlas ya kepada guru CGP atau guru-guru kita semua di sini. Bagaimana dengan keikhlasan kita mencontohkan kepada anak didik kita semua. Sekarang amat susah kita untuk mendidik anak kita kepada jalan yang benar, apalagi dorongan dari rumah tangga dia sendiri atau lingkungan. Jadi bagaimana kita di sekolah ini bisa mendidik dengan keikhlasan pula bagi guru yang bisa untuk bagi guru di sekolah mengarahkan kepada anaknya tersebut. Itu yang kami minta dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Amni atas pertanyaannya, sangat luar biasa sekali. Nah, di sini mungkin Ibu Nurhia akan coba menjawab sedikit dari pertanyaan dari Bu Nur Amni. Bagaimana caranya motivasi dari sekolah ini? Ya, terima kasih Ibu. Jadi hari ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Bu Nurdiana terkait dengan bagaimana cara kita menghadapi murid yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuat murid merasa nyaman dan kita sebagai guru ikhlas untuk melakukan tugas kita. Jadi Bapak Ibu, yang untuk jawaban pertama, kita bisa melakukan langkah restitusi. Kita kan sudah sepakat dengan murid kita bahwasanya kita harus
berkata baik di dalam lingkungan sekolah. Jika tidak baik, kembalikan ke murid itu tersebut. Kita tanya ke dia, alangkah baiknya pada saat kita membuat kesepakatan kelas yang akhirnya nanti berubah menjadi keyakinan kelas, kita bilang, nah kita sepakat ya untuk melakukan kata yang baik. Jika tidak, apa yang harus kita sepakati bersama? Nah itu sudah saya terapkan. Kita kalau disepakati, saya kasih ide bagaimana kalau Anda mau berkata yang tidak baik, ucapkan istighfar 7 kali. Setuju, mereka setuju. Jadi tatkala jumpa dengan saya di jalan, dia bercanda dengan temannya, saya lewat. Astagfirullah. Dia bilangnya apa? Coba. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Kepelit kali jadi orang kok bilang astagfirullah aja. Coba lengkapi. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim sampai 7 kali. Nah itu juga sudah diterapkan kepada murid-murid kita. Boleh nanti ditanya kepada anak kelas 8 sekarang ya, kelas 7 juga ada. Dan itu alhamdulillah efektif. Memang membutuhkan proses karena sesuatu itu tidak ada yang instan. Itu tuh butuh proses yang panjang. Tapi ada tindakan ataupun perubahan yang kita lakukan dan kita ajak murid kita. Begitu ya Ibu, Bapak Ibu Bos. Ya, terima kasih Ibu Bos. Yang kedua, ya, pertanyaan dari Bu Afni, boleh menanyakan bahwasanya bagaimana murid kita merasanya menyenangkan belajar. Ya, tentunya kita kuncinya memang dari kita ya, ikhlas kita untuk melakukan kewajiban kita, tugas kita. Dan kalau saya sih konsep pribadinya itu tadi janji Rasulullah bahwasanya kalau kita mampu menahan amarah, berarti ada surga jaminan yang diberikan oleh Allah, yaitu la taghdab melakukan jannah, jangan marah maka surga bagimu. Pada saat itulah kesabaran coba selalu datang. Pada saat itu kita harus belajar untuk bersabar terus. Sebenarnya pada saat kita mengajak anak kita untuk nyaman dengan posisi dia, kemudian dia merasa dekat dengan kita, pada saat itu kita juga sedang belajar kepada diri kita sendiri, yaitu mengontrol diri kita agar tidak emosi. Bagaimana Ibu? Apakah sudah puas Ibu? Baik, terima kasih Rahmi dan Budiana atas pertanyaannya. Aplaus untuk beliau berdua. Oke, kita kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhirlah aksi nyata pemaparan dari Ibu Nurharia pada modul budaya positif di sekolah kita. Semoga dengan penyampaian dan pemaparan dari beliau dapat merubah cara berpikir kita sebagai guru, kemudian dapat membawa arah yang lebih baik lagi untuk sekolah kita dan untuk murid-murid kita di masa depannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah dulu untuk Ibu Nurharia. 60 menit. Terima kasih Ibu Bapak. Kita foto bersama dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Niar, Kepala SMP Negeri 1 Bangkinang Kota, ingin menyampaikan tentang desimisasi dari 2 orang guru CGP, yaitu Ibu Nurhairiah MPD dan Ibu Diana Oktaviani SPD, yang mana pada beberapa waktu yang lalu mereka berdua ini sudah menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif. Dan alhamdulillah mereka ini berdua sudah berupaya sedemikian rupa, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu dalam rangka menyampaikan ke kawan atau mensosialisasikan ke kawan tentang motivasi intrinsik, yang mana salah satu dari motivasi ini kalau contohnya misalnya ketika anak bertemu dengan guru, mereka itu langsung bersalaman, istilahnya tanpa perintah. Begitu juga dengan hal-hal lain yang mungkin kita ambil contoh lain, ketika guru terlambat datang, anak sudah belajar sendiri di kelasnya. Itu mungkin 2 contoh budaya positif yang bisa kita terapkan di SMP Negeri 1 Bangkinang Kota. Kemudian manfaat dari budaya positif ini tentu saja sangat besar manfaatnya. Yang pertama sekali, lebih meningkatnya disiplin di SMP Negeri 1 Bangkinang Kota,
karena alhamdulillah sebelum 2 orang guru CGP ini kita juga sudah punya 8 orang guru CGP yang alhamdulillah sudah sangat membantu terhadap kedisiplinan sekolah, terhadap peningkatan potensi sekolah, dan hal ini sangat didukung oleh sekolah atas apa saja yang sudah mereka laksanakan. Kemudian bagi mereka sendiri mungkin hal ini sangat berpengaruh positif karena hal ini bisa diterapkan oleh mereka secara pribadi dan bisa ditularkan ke kawan-kawan di sekolah. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.